Lalu ini bagian penting ini. Lalu karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Adalah kemampuan untuk membedakan antara karunia yang datang dari roh dan yang dari setan. Bapak Ibu sudah dapat melihat atau belum bahwa di media sosial, bahwa di YouTube itu banyak ajaran-ajaran yang tidak benar. Ya, saya tidak mengatakan saya benar, paling benar, tidak. Tapi memang kita berbicara seperti itu. Zaman sekarang ini sudah ada roh-roh antikristus yang muncul di dunia. Banyak pengajar-pengajar palsu, banyak roh-roh palsu dan sebagainya yang mengajar. Dan ini karunia untuk membedakan bermacam-macam roh ini penting. Saya mau memberitahu kepada saudara ada tiga sumber karunia. Yang pertama adalah alam, yang kedua adalah roh, dan yang ketiga adalah setan. Karunia dari alam itu misalnya bermain musik, bernyanyi, suaranya bagus. Itu salah satu atau beberapa contoh tentang karunia dari alam. Kita biasa menyebutnya talenta. Bahasa Indonesia itu talenta, itu adalah karunia-karunia bermain musik, seni, budaya, dan sebagainya. Itu karunia yang dari alam. Tetapi karunia yang dari roh kita sudah sebut tadi. Sekarang karunia yang dari setan. Ya. Kalau ada orang kerasukan setan ngamuk-ngamuk, udah jelas. Apakah benar itu sudah pasti setan? Ya, saya pernah belajar pastoring itu. Pastoring mengenai penyakit-penyakit seperti itu. Jadi ada itu kemungkinan adalah penyakitnya itu penyakit psikologis. Karena kecewa, ditinggal pacar dan sebagainya, ngamuk-ngamuk dan sebagainya, putus asa hidupnya dan sebagainya. Ada kemungkinan seperti itu. Nah itu kan psikologis, itu secara alamiah bisa diselidiki. Tapi kalau dari setan itu ya ada contohnya juga di dalam Alkitab. Ya, orang yang kerasukan setan dan kemudian setannya, roh-roh jahat itu pergi ke babi-babi, nah itu karena setan. Tapi saya mau ajak saudara, setan sekarang ini bentuknya seperti apa? Apakah tiba-tiba ada di sini seseorang yang mengamuk-mengamuk? Kemudian kita ada satu di sini yang punya karunia mengusir setan, dan kemudian tumpang tangan, dan kemudian orang itu sembuh. Bisa jadi seperti itu. Tetapi lebih pada itu tadi, mari kita melihatnya. Karunia membedakan bermacam-macam roh adalah untuk membedakan antara ketiga sumber tersebut. Jadi kalau ada orang berbicara, ini dari konteks berbicara, ada orang bernubuat, ada orang berkhotbah, saudara bisa melihatnya. Orang yang punya karunia membedakan bermacam-macam roh akan bisa melihat, oh ini Pak Budi khotbahnya itu khotbah alamiah itu. Hanya pikiran saja, hanya otaknya saja yang main. Baca Alkitab oke, tapi otak yang main. Misalnya seperti itu. Atau memang Pak Budi ini berbicara atas dasar Alkitab dan benar-benar dia menyiapkan khotbahnya itu secara rohani, dipersiapkan sedemikian rupa dalam doa, diulang-ulang ya. Pagi hari ini saya masih memperbaiki khotbah saya karena ada satu kesalahan. Bangun tidur saya cek lagi biasanya ada satu kesalahan, saya buka laptop lagi, kemudian saya perbaiki. Atau saya berkhotbahnya itu sudah tentang apa ya? Kelihatannya kata-kata manis, kata-katanya hebat dan sebagainya. Tapi sebenarnya saya sedang mengarahkan saudara itu bukan kepada Kristus. Tetapi saya berusaha untuk menjauhkan saudara kepada Kristus. Nah ini karunia. Membedakan bermacam-macam roh ini penting bagi kita. Semua orang bisa boleh meminta itu. Supaya kita tidak tertipu. Kita melihat di dalam YouTube, waduh, ini pengkhotbah ini bagus sekali ini.
Tapi kalau kita punya karunia membedakan bermacam-macam roh, kita akan melihat, ini ada kesalahan di sini. Ada kesalahan di sini ketika orang ini berbicara ini, dia sedang menjauhkan pendengar atau penonton dari Kristus kepada setan, kepada antikris, kepada Mesias palsu. Misalnya seperti itu. Di masa kini, karunia ini makin dibutuhkan karena roh penyesat atau antikristus telah muncul di dunia. Bukan hanya di dunia tetapi di Indonesia. Bukan hanya di Bali tetapi juga di Papua. Bukan hanya di Papua tetapi juga di Jayapura. Tempat yang kecil, kota yang kecil ini sudah banyak pengajar palsu yang mengajarkan kita bukan kepada Kristus, bukan mengenal Kristus, bukan mengenal semakin dalam Kristus, tetapi kita semakin menjauh dari Kristus karena kita semakin diajaknya untuk mengenal Mesias palsu atau anti-Kristus. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Rasul Paulus ini penginjil muda, pelayan hamba Tuhan muda. Ketika dia pergi ke Efesus, dia dibekali ini oleh Paulus bahwa di waktu-waktu kemudian, itu dulu 2000 tahun yang lalu, di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Sekali lagi, itu 2000 tahun yang lalu dikatakan pada waktu yang akan datang, pada waktu yang kemudian. Tetapi sekarang ini roh-roh penyesat, roh-roh pendusta, tipu daya pendusta itu, hati nuraninya sudah dicap oleh iblis, sedang bergentayangan di tempat kita. Jadi kita mesti, Tuhan beri saya karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, supaya bisa tahu ketika saya cari YouTube, ketika cari TikTok, ketika saya cari media sosial yang lain, itu saya benar-benar mendapatkan pengertian dari apa yang saya dengar, apa yang saya tonton itu. Supaya saya tahu kalau saya dibawa untuk mengenal antikristus atau mengenal Mesias palsu. Lebih jelas lagi, Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Janganlah percaya akan setiap roh, artinya apa? Janganlah percaya akan setiap ajaran. Sekali lagi, kalau saudara buka media sosial, medsos, saudara lihat di situ banyak khotbah. Dikatakan di sini, janganlah percaya begitu saja. Tapi jangan terus bicara telepon saya, Pak Budi, kalau ini benar apa enggak? Jangan. Pergi ke Alkitab sendiri. Ketika saudara membaca Alkitab dengan baik, dengan benar, maka karunia membedakan berbagai bermacam-macam roh itu akan saudara miliki. Dan ketika saudara melihat, mendengar, menonton orang berbicara tentang karunia-karunia, tentang ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Yesus Kristus, maka saudara akan tahu. Saudara akan melihatnya. Saudara akan mengerti, oh ini sesat. Tetapi ujilah roh-roh itu. Ujilah, bagaimana mengujinya. Sekali waktu bisa berbicara dengan saya, Pak ada pendapat begini, bagaimana Pak Gembala? Tapi itu tidak efektif. Karena kalau setiap kali saudara ada mendengar terus saudara berbicara kepada saya, ya mungkin saya pas tidur, saudara terlambat. Saudara sudah terlanjur percaya pada setan. Caranya menguji adalah dengan apa? Dengan Alkitab. Dengan pengetahuan Alkitab saudara. Saudara membaca Alkitab. Orang-orang di Berea itu, dia menguji pemberitaan Paulus. Itu menarik kita pelajari.
Paulus datang ke Berea, dia berkhotbah tentang Injil, tentang kitab suci, dan kemudian orang-orang di Berea, orang-orang Yahudi di Berea, dia membuka kitab sucinya dan berdiskusi, jangan sendirian, tapi berdiskusi. Benarkah apa yang dikatakan Paulus? Nah, karena Paulus benar, maka mereka pun akhirnya bertemu mau percaya kepada pemberitaan Paulus. Tapi kalau mereka bilang bahwa Paulus salah, maka mereka tidak akan. Jadi saudara juga seperti itu, kalau melihat, mendengar, menonton suara-suara atau ajaran-ajaran itu, semua periksa mengenal Alkitab. Jangan share begitu saja, jangan dibagi begitu saja. Ya, saya lebih senang kalau saudara merenungkan satu nas Alkitab, kemudian saudara share di grup jemaat. Ayat ini kasih keterangan pendek seperti itu. Itu lebih bagus daripada share khotbah-khotbah lain yang mungkin tidak pas.